Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fajrianto dari kelas 11 TSM 2. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil resensi dari buku yang telah saya baca. Buku ini berjudul Perahu Kertas, karya dari Dewi Lestari, penerbitnya Bentang Pustaka dan Trudaya Pustaka Sejati. Buku ini memiliki 444 halaman dan terbit pada tahun 2009. Sebelum masuk ke isi cerita, aku mau ngasih gambaran dari novel Perahu Kertas, karya dari Dewi Lestari ini. Novel ini nggak cuma sekedar cerita cinta biasa yang gampang ditebak, tapi lebih bercerita tentang perjalanan hidup, mimpi, dan proses seseorang untuk menemukan jati dirinya. Dari awal, pembaca sudah diajak buat masuk ke dunia yang terasa dekat sama kehidupan sehari-hari, terutama anak muda yang ada di fase bingung untuk memilih jalan hidup. Gaya bahasa yang dipakai juga cukup santai, jadi enak untuk dibaca tanpa harus mikir berat. Walaupun gaya bahasanya ringan, tapi isi ceritanya punya makna yang cukup dalam. Makanya novel ini bukan sekedar hiburan, tapi bisa bikin kita mikir tentang kehidupan, terutama soal mimpi yang gak selalu sesuai dengan harapan. Di dalam novel ini, kita akan berkenalan oleh dua tokoh utama, yaitu Kenan dan Kugi. Kenan adalah seseorang yang berbakat dalam hal melukis, tapi hidupnya agak tertekan karena harus mengikuti keinginan orang tuanya. Sementara Kugi adalah orang yang unik, imajinatif, dan punya dunianya sendiri lewat dongeng-dongeng yang dia tulis. Dari sini udah kelihatan kalau mereka memiliki karakter yang berbeda, tapi justru itu yang bikin cerita novel ini menarik. Pertemuan antara Kenan dan Kugi terjadi secara nggak sengaja, tapi dari situ hubungan mereka mulai dekat. Mereka merasa nyambung satu sama lain, terutama soal mimpi dan cara pandang hidup. Tapi tetap yang namanya hidup gak semua berjalan dengan mulus dan selalu sesuai dengan harapan mereka. Mereka harus menghadapi berbagai masalah, mulai dari pilihan hidup sampai kehadiran orang yang bikin hubungan mereka semakin rumit. Di tengah cerita, Kenan dan Kugi sempat menjalani hidup masing-masing dan menjalin hubungan dengan orang lain. Tapi perasaan yang mereka miliki sebenarnya gak pernah hilang. Hal ini membuat cerita terasa emosional dan bikin kita sebagai pembaca ikut gemes. Alur yang dipakai campuran. Ada bagian maju dan kilas balik yang membuat kita lebih paham dengan ceritanya, terutama perkembangan dari karakter dari dua tokoh tersebut. Tema yang diangkat juga dekat sama kehidupan di dunia nyata, terutama soal perjuangan untuk mengejar mimpi. Kita bisa lihat bagaimana sulitnya mempertahankan apa yang kita mau di tengah tuntutan hidup. Dari sini kita bisa belajar kalau jalan menuju impian itu nggak gampang dan selalu sesuai dengan harapan. Secara keseluruhan, novel Perahu Kertas ini seru dan punya banyak makna yang bisa diambil. Walaupun bahasanya santai, tapi isi ceritanya dalam dan menyentuh. Kita bisa belajar banyak hal dari perjalanan Kenan dan Kugi, seperti soal pentingnya tetap percaya sama mimpi dan diri sendiri. Kelebihan dari novel ini ada di karakter yang kuat dan cerita yang terasa hidup. Jadi, kita bisa ikut ngerasain emosi yang ada dalam cerita. Kekurangannya ada di beberapa bagian yang terasa agak panjang pembahasannya. Jadi, butuh kesabaran buat bacanya. Novel ini cocok dibaca pada kalangan remaja. Soalnya isi ceritanya banyak membahas tentang pencarian jati diri, mimpi, persahabatan, dan hubungan percintaan. Selain itu, konflik dalam cerita ini cukup kompleks seperti pilihan hidup dan tekanan dari lingkungan yang mudah dimengerti oleh pembaca yang sudah remaja. Secara keseluruhan, novel ini worth it untuk dibaca. Ceritanya nggak cuma menghibur, tapi juga ngasih pelajaran hidup yang penting. Novel ini ngajarin kita kalau setiap orang punya jalan hidup masing-masing, walaupun nggak selalu sesuai dengan harapan, tapi semua proses memiliki arti. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.